sudah kita rumuskan itu tidak selamanya sama untuk semua struktur. Artinya struktur organisasi ini mengikuti strategi apa yang kita tetapkan sebelumnya. Ya, jadi apapun strategi sebaik-baiknya strategi organisasi yang baik, tata kelola yang baik itu sangat tergantung dari ya. Jadi kalau itunya semuanya infra dan suprastrukturnya sudah oke, tapi kalau yang menjalankannya kepemimpinan strategiknya tidak baik ya, tidak baik hasilnya. Itu persepsinya. Mari kita mulai dengan kepemimpinan strategik ini. Apa itu kepemimpinan strategik? Kita akan bahas nanti. Mengurai kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik. Jadi, bagaimana peranan pemimpin strategik dalam mengemudikan sebuah korporat yang besar. Menjabarkan kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan. Jadi, perubahan itu yang pasti. Tidak ada yang abadi itu adalah perubahan. Jadi jangan ada suasana berubah, panik pemimpinnya. Oleh karena itu memerlukan kepemimpinan strategik. Menyebutkan berbagai karakteristik kepemimpinan strategik yang baik dan efektif. Jadi pemimpin harus efektif. Jadi apa komando yang diberikan oleh pemimpin itu semua sampai dengan efektif ya. Menjelaskan cara menjadi pemimpin pasar dan pendekatan competing on the edge. Ya, non pioneer. Itu yang akan kita bahas. Ada 5 hal dalam bab ini yang akan kita bahas kemudian. Semuanya sudah siap nih? Di luar sangat panas sekali. Mudah-mudahan di ruangan Anda tidak sepanas di luar. Kita mulai dengan pendahuluan ini ya, kepemimpinan strategik ini. Kemampuan untuk mengantisipasi. Yang kedua ini inspiring ya. Memberikan inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, tidak kaku, lentur, akan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Jadi pemimpin strategik ini mampu mengantisipasi bagaimana tren organisasi kita ini. Antisipasi masa depan kita ini akan menjadi apa, akan terjadi apa, dan memberikan inspirasi kepada semua anggota, fleksibel, serta yang paling penting adalah karena ini manajemen, karena ini organisasi, adalah memberdayakan, bagaimana melakukan empowering to the other, memberdayakan kepada orang lain, ciptakan perubahan. Jadi perubahan itu ada yang perubahan tidak dengan sengaja, datang begitu saja, yang mungkin panik, mungkin tidak. Tapi yang paling penting adalah how to create the change. Bagaimana buat menciptakan perubahan dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Itu yang namanya strategic leadership ya. Jadi sebuah perusahaan yang tadinya biasa-biasa saja, datar saja, tapi dengan adanya pemimpin baru, yaitu yang mampu mengantisipasi, yang memberi inspirasi kepada semua stafnya, fleksibel, tidak kaku,
serta empowering. Tidak dia sendiri, tapi dia memberdayakan orang lain. Itu manajer yang baik itu ya, pemimpin yang baik itu. Bagaimana melakukan empowering? Jadi menciptakan perubahan strategik. Tadinya biasa saja, dengan adanya kepemimpinan itu menjadi berubah drastis. Itulah yang memerlukan kepemimpinan strategik. Ya, jadi seperti halnya sebuah perusahaan apa itu kereta api PT KAI misalnya ya, tadinya biasa aja, orang dalam itu sudah biasa saja. Jadi trennya datar-datar saja. Begitu ada pemimpin strategik yang memiliki jiwa kepemimpinan strategik, apa itu? Siapa itu? Yonan, ya. Ignatius Yonan. Maka kereta api berubah menjadi sebuah BUMN yang sangat diandalkan sekarang, sangat disegani ya. Yang tadinya selama ini menderita rugi, sekarang eksponensial untungnya. Masyarakat juga mencintai moda itu. Itu karena apa? Karena CEO-nya memiliki sifat leadership. Itu ya. Jadi ulangi lagi, mampu untuk mengantisipasi, inspiring, fleksibel, empowering, how to create strategic change. Itu ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa itu, gitu ya, bisa melakukan itu. Sehingga perlu ada perubahan yang signifikan di antaranya sebelum dan sesudah. Nah, ini perlu dikembangkan, saudara, karena kepemimpinan strategik merupakan syarat bagi sukses tidak hanya strategi. Jadi strateginya sudah dirumuskan dengan baik, ada rensranya, ada renopnya, ada strateginya, ada juga budgetnya sudah disediakan. Tapi kalau tidak disupiri, dikemudikan oleh pemimpin yang strategik, itu tidak bisa jalan dengan baik ya. Banyak organisasi yang kinerja buruk akibat tidak dipimpin dengan baik kalau terlalu banyak diatur. Jadi itulah bagaimana Ignatius Yonan tadi ya contohnya. Anda bisa memberikan contoh yang lain, silakan. Siapa dan CEO apa? Bio Farma ada perubahan, Bu Yanti? Alhamdulillah ada Pak, kita di rootnya baru Pak. Oh ya, gimana ininya? Iya dari apa? Dari Telkom Pak. Di Telkom. Gimana gebrakannya gimana? Sudah terasa? Udah, jadi sekarang itu Bio Farma Holding sama Kimia Farma sama Indo Oh, Farma. holding. Oh. Ya holding Pak. Jadi Bio Farma leadernya gitu. Jadi memang alhamdulillah banyak sih perubahan gebrakan ya, yang ya. itu di root yang sekarang gitu. Gitu. Ada perubahan ya? Ada Pak, alhamdulillah. CEO-nya mantan Telkom? Ya Telkom Pak. Ya, dengan ada yang cuma ada sedikit kendala sih Pak. Ya mungkin ya kait leadership ya Pak. Kan kalau bukan zaman sekarang aja, jadi KKN lah gitu Pak. Maaf ya kalau misalkan kayak Direktur Pemasaran Bio Farma kan adiknya Sri Mulyani Pak. Nah, nah ini yang jadi kendala di Bio Farmanya gitu. Karena kan kalau dari kompetensi jauh gitu ya. Memang dia dulu dari direktur anak perusahaan Telkom, tapi kalau ngelihat kinerjanya sih di bawah banget gitu ya. Cuma yaitu KKN ya, jadi orang tidak bisa ngapa-ngapain gitu Pak. Memang omset Bio Farma 19 turun banget gitu. Nah itu. Oh, ya, jadi direktur pemasaran?
direktur pemasaran gitu, Pak. Hmm. Tapi sebenarnya sih kompetensinya sih, kayaknya setingkat kabak sih, bukan direksi gitu, Pak. Oh begitu ya. Ya itu, Ya kendala sama inilah. barangkali, ya. Yang jelas itu kan bukan supirnya ya. Iya. Jadi Tapi bukan. kan, pemasaran penting banget, Pak. Artinya bukan Ya, CEO-nya banget gitu ya. iya. Ya, ya kita lihat aja. Nanti kan baru berapa bulan tuh? Enggak sih, Pak, udah 2 tahun itu teh. Oh, udah tahun. Jadi Kementerian BUMN memang udah kasih warning bahwa dia rapotnya merah, cuma tidak bisa Oh, berbuat ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena yaitu di Sri Mulyani ini gitu, Pak. Itu memang udah ada sih gitu. hmm, ya, ya, ya. Jadi sebelum Pak Menteri yang sekarang ya. Iya, Menteri Rini, Pak, yang ngangkatnya. Baru ini ya, sama-sama ya. Oke. Apa-apa dikasih tanda aja, Bu. Tidak tunggu aja gebrakannya. Iya, betul, Bu Pak. Hedi gimana Bu Hedi? Ada pengalaman? Kalau untuk masalah Bu kalau Hedi kerja untuk di mana? saya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Oh iya, iya, iya. Gimana? Iya, kalau menurut pengalaman Kepala ya Pak, dinas ya, sekarang. Dengan yang ya sebelumnya gimana? pasti ada perubahan Pak. Ya. Kalau sebelumnya lebih berfokus pada strategiknya, perencanaannya, begitu Pak ke depannya, lebih Ya. ke hal yang sangat teknis gitu. Nah, kalau Hmm. sekarang lebih ke juga masalah anggaran juga itu. Kalau sekarang lebih fokus ke masalah anggaran sih Pak. Jadi bagaimana anggaran itu terserap dengan kegiatan yang udah direncanakan selama setahun ke depan, seperti itu perbedaannya. Dan Ibu kalau yang sekarang bisa merasakan nggak ada beda kecepatannya? ada Pak. Kalau untuk yang sekarang Pak, jadi ingin cepat dan jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pak Kadis, maka untuk sampai ke bawahnya juga harus mengikuti gitu. Kalau yang dulu mungkin lebih ke birokrasi, jadi yang merasakan yang di atas tapi menyesuaikan yang di bawah, tapi saya tidak merasakan terlalu terlalu harus cepat diselesaikan semuanya begitu. Kalau untuk sekarang merasa Baik, kalau gitu ya menuju kepada kepemimpinan strategik ya. ya. Pak Bakti, silakan share pengalamannya. Kebetulan saya minim pengalaman bekerja ya Pak. Oke. Karena sebagian besar dia fokus ke wirausaha untuk waktunya. Untuk barangkali ada pengalaman, ada pengetahuan yang lain. Ya untuk tipe kepemimpinan strategik itu mungkin yang saya alami sendiri ya Pak. Ya betul. Untuk awal-awal usaha itu ya Pak, kan baru belajar. Ya. Ternyata kepemimpinan itu mempengaruhi semua aspek ya Pak. Maju mundurnya usaha tergantung pimpinannya, gayanya sama manajemen dari kepemimpinannya. Jatuh bangun saya usaha sebenarnya faktor dari modal atau dari ini, tapi dari bagus tidaknya kita mengelola bawahan gitu Pak. Ya, gitu Pak dari saya. Ya, Anda bagaimana memberikan inspirasinya, ajaringnya, empoweringnya gitu ya. Ya Pak. Nah itu, jadi yang penting itu adalah memberikan inspirasi dan memberdayakan. Jadi bagaimana memberdayakan bawahan sehingga bawahan itu merasa berdaya. Ya. Jadi situlah sebetulnya pentingnya. Baik, kita lanjut. Jadi kepemimpinan strategik yang efektif ini harus tahu tentang bagaimana strateginya, terus jadi misi strategiknya bagaimana, sehingga membentuk formulasi dan mempengaruhi satu sama lain.
Yang selanjutnya adalah dalam rangka untuk menciptakan keberhasilan tindakan strategik ini memerlukan formulasi strategi. Ya, setelah diformulasikan, setelah dirumuskan, maka kita harus menerapkan strategi itu. Sehingga daya saing strategik itu laba di atas rata-rata. Artinya, laba itu atau profit itu adalah dampak sebetulnya. Ya, ada orang menyatakan bahwa ada yang namanya profit itu objektif, tujuan. Tapi sebenarnya daya saing atau competitiveness dan profit itu adalah dampak dari kepemimpinan. Ya. Jadi bukan tujuan. Tujuan ini tadi bagaimana mau melakukan empowering, ya, melakukan inspiring, fleksibel, dan sebagainya. Itu adalah tujuan kepemimpinannya. Tetapi bahwa suatu korporat memiliki effectiveness, memiliki competitiveness, profitabilitasnya tinggi, itu adalah dampak dari bagusnya kepemimpinan strategik. Jadi dengan demikian, sebetulnya kepemimpinan strategik yang ya tergantung apakah pemimpin ini mampu nggak memberdayakan, mampu nggak menginspirasi, sehingga bisa menciptakan perubahan. Jangan stuck in the middle. Jadi jangan sampai berhenti di tengah-tengah saja, tapi harus langsung melejit ke depan. Itulah sebetulnya perlu ada pemimpin strategik ini. Dalam menghadapi perubahan ini, sifatnya eksternal ya. Perubahan yang eksternal ini harus diantisipasi oleh perubahan internal. Jadi sebetulnya ada perubahan atau tidak di eksternal, itu pemimpin must be changed. Harus bisa mengubah keadaan yang tadinya biasa itu ya. Jadi apalagi kalau ada perubahan eksternal. Nah, sekarang dengan wabah, bagaimana ini para pemimpin ini dibuat pusing? Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan dengan wabahnya corona ini? Bagaimana strateginya yang sebetulnya tidak diantisipasi dari awal. Sehingga secara negara juga economic growth negatif. Konsumsi negatif, supply negatif, produksi pasti negatif. Kalau sudah negatif begini, maka apa yang... Nah, di sini memerlukan kepemimpinan strategik. Baik di pemerintahan maupun dari korporat. Jadi, kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan ini, pertama adalah bagaimana tantangan bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen semua orang dalam satu perusahaan dan para stakeholder di luar perusahaan untuk dan mengimplementasikannya strategi yang dirumuskan. Jadi artinya pandai-pandailah membuat strategi dalam kondisi krisis. Dari strategi dalam kondisi normal-normal saja itu biasa. Nah, itulah sebetulnya bagaimana semua stakeholder luar korporat itu juga bagian dari rumusan pemimpin strategik. Mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas utama yang paling berkaitan, yaitu klarifikasi dari maksud strategik, mengembangkan organisasi, membentuk budaya perusahaan. Disinilah sebetulnya yang paling penting ini bagaimana memformat tentang corporate culture. Nah, corporate culture ini nggak sembarangan ini. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Pak Yonan itu bukan gebrakan untuk pelayanan kepada masyarakat,
tetapi dia melakukan gebrakan internal. Sehingga menjadi budaya perusahaan, budaya corporate culture. Jadi siapapun nanti pemimpinnya, kalau sudah terbentuk jadi budaya perusahaan, jalan terus. Membentuk itulah yang tidak gampang. Ya, perlu kekerasan itu. Ya, perlu kesabaran, perlu konsentrasi, perlu dalam rangka untuk membentuk budaya perusahaan. Budaya birokrasi lain dengan budaya korporat. Ya. Setiap korporat juga budaya lain-lain. Itu tergantung dari bagaimana yang diciptakan oleh pemimpin strategik di awal. Contoh ya, contoh. Sekolah nih, sekolah ya. Ada sekolah favorit dari dulu sampai sekarang itu wah mutunya bagus. Ada good school, ya, ada excellent school, ada bad school. Itu sebetulnya budaya sekolah dari awal. Siapa kepala sekolahnya dulu? Beberapa orang kepala sekolah dulu menciptakan budaya sekolahnya sampai sekarang. Itu menjadi favorit terus, bahkan tanpa guru pun pintar anak-anak itu. Itu artinya yang hebatnya itu menciptakan budaya. Demikian juga di dinas perindustrian, perdagangan, ya, di perizinan, dinas pertanian, itu siapa yang menciptakan budayanya dari awal, sehingga dipakai terus, digunakan terus kebiasaan-kebiasaan yang berulang menjadi habit, menjadi karakter, dan menjadi budaya organisasi. Itu paling susah itu membentuk budaya perusahaan. Tentunya budaya yang produktif. Mengembangkan strategic intent. Contoh klarifikasi maksud strategik. Roberto Goisita, itu CEO dari Coca-Cola ya. CEO Coca-Cola dulu. Perusahaan kami adalah sebuah sistem bisnis global. Untuknya kami meningkatkan modal, untuk mencapai inti dan menjualnya pada laba berjalan. Kemudian kami yang membayar biaya modal tersebut, pegang saham yang mengantongi selisihnya. Artinya bahwa si Roberto Goiseta ini, CEO Coca-Cola itu adalah merupakan suruhan dari pemegang saham. Dia menjadi CEO, sehingga CEO itu prinsipnya adalah biaya modal, capital cost-nya dibayar oleh dia, nanti tentu ada gap, ada selisih dengan pembayaran ongkos-ongkos lain sebagainya. Selisihnya adalah untuk pemegang saham. Ya, jadi nilai perusahaan ini adalah dinikmati oleh pemilik perusahaan, pemilik korporat. Itulah contoh klarifikasi maksud dari strategik dari Roberto Goiseta, membangun strategic intent ini. Karena itu si Roberto adalah seorang yang strategic leadership. Siapa yang Anda tahu tentang Jack Ma? Silakan, barangkali ada yang bisa menjelaskan bagaimana siapa Jack Ma. Pendiri Alibaba. Hah? Pendiri marketplace di China. Ya, silakan diteruskan gimana kinerjanya sampai sekarang. Ya, sekarang menguasai nomor 1 di China marketplace, terutama Alibaba Group. Alibaba Group ya. Jadi dia sudah jadi multinational corporation ya? Ya, internasional. Udah masuk ke bursa saham di USA kalau nggak salah. Ya, itulah sebetulnya Jack Ma seorang leadership, strategic leadership ya. Ya. Siapa lagi? Siapa pemilik Microsoft? Bill Gates. Apa yang dilakukan oleh dia? Continue innovation Pak, inovasinya terus menerus Pak. Untuk ya, artinya bagaimana si Microsoft ini sampai bertahan dan jadi
multinational company ya. Iya. Ya. Bu Hedi, silahkan cerita tentang Ridwan Kamil. Apa Ridwan Kamil? Ya Pak, setahu saya Gubernur Jawa Barat Pak. Ya, gimana itu prestasinya? Ini menurut pendapat saya Pak ya, kalau untuk Pak RK ini emang orangnya inovatif Pak. Terus kemudian merupakan generasi yang, maksudnya salah satu generasi yang cukup mengenal masalah teknologi ya Pak ya. Jadi semuanya hal-hal masalah perencanaan semua teknologi, semua berbasis teknologi, semua info melalui medsos seperti itu. Jadi kita harus update semuanya. Dan Pak RK setahu saya juga kerjaannya itu cepat Pak, pengen cepat. Jadi kalau Pak RK punya program A, jadi ke bawahnya juga mungkin dalam 1 hari itu juga harus melakukan hal itu, seperti itu. Jadi kita harus gerak cepat untuk mengikuti gerakan dari Bapak atau rencana strategik Bapak sendiri gitu. Apakah Pak RK cukup inspiring? Cukup, kalau saya pribadi cukup inspiring saya sendiri Pak, karena dalam Pak ingin perfect, cepat, aplikatif, dan inovatif. Dan itu sangat mendorong kita untuk bisa meningkatkan kinerja kita, Pak. Kita bukan hanya bekerja, tapi kita harus memiliki inovatif untuk kedepannya, untuk pemerintahan seperti itu. Tidak berjalan gerak di tempat seperti itu, Pak. Hanya melakukan hal-hal yang rutinitas, tapi kita juga harus melakukan kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah ekonomi Jawa Barat yang pasti, Pak. Begitu. Bu Hedi bisa merasakan bedanya antara Kang Aher dan Kang RK? Apa sangat bedanya? Simpel Pak, untuk masalah absensi aja. Sekarang absensi saya sudah berbasis ini pakai HP ya Pak ya, gitu, pakai GPS seperti itu. Kalau dulu saya pakai fingerprint dan Pak di kantor kadang sering rusak Pak. Saya kurang tahu juga kenapa sering rusak. Faktor apa? Faktor X mungkin ya Pak ya, gitu. Dan itu berkali-kali, kebetulan saya waktu itu pernah ngurus bagian kepegawaian di balai, dan saya hubungin BKD dan ternyata emang sering rusak seperti itu. Dan itu berkali-kali tapi tidak ada perubahan sama sekali untuk seperti itu. Okay. Itu hal yang simpelnya. Ya. Kalau Pak RK dinyatakan sebagai kepemimpinan strategik, pemimpin strategik, setuju. Ya, nanti Bu Hedi jadi saya. Enggak. Pak. Langsung saja lah sih. Pak Lukman, silakan Anda share pengalaman Anda. Pak Lukman, muncul. Mungkin saya share di tempat kerja aja ya terkait dengan karakteristik pemimpinan. Karena saya bekerja di tempat kerja yang terakhir ini udah 2 atau 3 kali penggantian presiden direktur. Jadi bisa mengetahui dari yang pertama orangnya santai gitu Pak. Kemudian ada juga setelah itu maksudnya tidak terlalu strategiknya, jadi dia hanya mengikuti arahan dari HO, dari head office, dari Jepang. Tapi ada juga setelah penggantian kepemimpinan, grup di dunia, jadi beda sekali. Dia pengennya cepat dan outputnya langsung bisa dilihat, bisa dirasakan gitu. Jadi emang sangat berpengaruh. Dan sekarang diganti beda lagi Pak. Jadi seperti itu. Nah, ya. Jadi pemimpin ini diciptakan atau dibesarkan ya? Atau pemimpin ini dibentuk atau dibawaan ya? Bisa kedua-duanya sih Pak. Bisa kedua-duanya ya? Ya, dari personalnya sendiri
ada memang dia ada yang menggali ya untuk sendiri untuk lebih baik. Ya. Oke. Siapa yang kenal dengan Nelson Mandela? Walaupun Nelson Mandela-nya tidak kenal kita, nggak apa-apa ya. Siapa yang betapa orang kulit hitam dinistakan ya di Afrika Selatan, begitu dia bisa muncul dan politik apartheidnya bubar, tidak punya pengalaman memimpin ya, hanya sebagai oposisi aja, dipenjarakan selama 27 tahun, begitu cara memimpin. Artinya kan tidak punya pengalaman birokrasi, tidak punya pengalaman memimpin ya, tapi membawa Afrika Selatan menjadi negara maju ya. Artinya kalau begitu bawaan ya. Bawaan ditambah dengan yang lain-lainnya, jadilah sebagai leadership yang strategik ya. Yang dinistakan, malah di penjaranya orang yang mengencinginya langsung dipanggil ke istana ya. Begitu jadi presiden, orang yang selalu mengencingi dia di istana dihormati gitu ya. Luar biasa ya. Inilah yang inspiring ya. Baik. Selanjutnya mengembangkan strategic intent ini, konsep strategic intent dari perspektif bagaimana cara mengembangkan perusahaan dan mengimplementasikan strategi. Ada dua macam perspektif. Yang pertama adalah perspektif menurut model strategic fit. Dan yang kedua adalah perspektif leveraging resources. Strategic fit, bagaimana agar menjadi kuat, yang strategis dan kuat. Dan yang kedua adalah leveraging. Jadi leverage mendongkrak tentang sumber daya. Jadi artinya memperdayakan sumber daya yang dimiliki. Strategic intent ini bisa diselesaikan kepada dua sudut pandang ya, yang strategic fit dan leverage. Leverage ini mendongkrak. Nah, sekarang untuk dapat meraih perubahan, maka para pemimpin perlu membangun kembali hal seperti ini. Jadi ini saya berikan teorinya kepada Anda yang akan melaksanakannya. Kalau saya seperti pelatih tinju. Pelatih tinju, kalau dia instruksikan kepada petinjunya, hit, uppercut, jab. Padahal kalau dia sendiri masih mungkin kena KO sama musuhnya. Artinya tetap diperlukan pelatih walaupun pelatih tidak bisa main. Demikian juga ini, untuk dapat meraih perubahan, membangun kembali hal-hal seperti ini. Bukan saya. Ini saya masukkan aja kepada Anda. Anda yang melaksanakannya nanti. Yang tinju di ringnya Anda. Ya. Pertama, memastikan pemahaman prioritas organisasi. Pastikan itu. Apa prioritasnya. Jadi jangan semuanya diambil, semuanya diharap, padahal tidak ada prioritas, maka tidak akan ada penonjolan. Klasifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit perusahaan. Jadi bagaimana responsibility dari para unit ya. Kalau Anda jadi kepala dinas, Bu Hedi, bagaimana kepala bidang, klarifikasi terus. Bagaimana kepala seksi, bagaimana ya, itu harus dimonitor terus para manajer di unit-unit perusahaan tersebut. Memberdayakan para manajer, memberdayakan para kepala bidang. Biasanya yang pionirnya ini kan para kepala bidang nih, ya, yang menjadi pendorong kemajuan dinas itu kepala bidang. Kepala bidang yang bergerak, diinspirasi dinasnya, diberdayakan oleh kepala dinasnya.
Kalau di perindustrian, dinas perindustrian ada berapa bidang, Bu? Ada 5, Pak. 5 bidang ya? Ya, 5 bidang dengan 5 beberapa bidang. UPTD, Pak. Ya, di bawah bidang ada beberapa lagi dan juga ada unit-unit yang lain ya. Inilah sebetulnya yang menggerakkan tentunya, yang menggerakkan organisasi dinas. Jadi itu mengklarifikasi tanggung jawabnya setiap minggu bagaimana ya kinerja yang sudah memerayakan para manajer, mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan. Organisasi itu bukan hanya hierarki mana atasan mana bawahan, ya, tetapi organisasi itu adalah tempat berkomunikasi dan koordinasi. Bisa ke atas, bisa ke pinggir yang setara. Artinya organisasi bukan hanya perintah, bukan hanya komando, tapi juga sarana untuk berkomunikasi dan koordinasi dalam hal bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, menemukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan. Ada yang rigidnya di bidang karakter pekerjaannya atau karakter orangnya. Anda harus tahu sebagai pemimpin. Mencapai komitmen personal untuk berbagi visi dengan para manajer melalui organisasi. Mendekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan dan dengan para pelanggannya. Artinya apa yang terjadi, apa yang apa yang sedang berproses sekarang itu pemimpin ini selalu ada di dalam lingkungan, hadir di dalam itu. Ya. Nah, itulah sebetulnya kepemimpinan strategik. Lagi Ignatius Jonan. Ignatius Jonan ini orangnya smooth tapi juga hard ya. Ya lembut tapi keras. Bagaimana pada saat itu di setiap stasiun itu banyak yang demo para pedagang ya, stasiun kereta api itu pedagang itu demo terus karena dibersihkan dari PKL. Terus kereta api jangan sampai ada yang lebih, duduknya harus pas duduk, jangan sampai lebih. Terus walaupun ekonomi juga ber-AC, artinya bahwa si customer walaupun harganya mahal, tiketnya mahal, dia nyaman menikmati. Ya, stasiun juga nyaman. Begitu masuk stasiun juga nyaman. Itu bagaimana emplasemen semuanya bersih. Artinya itu perlu ada konsistensi. Pada saat itulah, pada saat demo terus ya, Ignatius Jonan hadir di situ. Ya, dari situlah sebetulnya yaitu ada yang ini berapa orang ini, ada orang Sunda nih. Ada orang Sunda nih berapa orang nih? Kata orang tua, jadi karakter pemimpin yang baik itu pertama tiga itu pantas gitu ya. Pantas, jiga, mirip, pantas. Yang kedua, ngajaga, selalu menjaga lingkungannya, menjaga bawahannya, menjaga organisasinya. Yang ketiga, itu ngajega. Ngajega itu selalu ada, selalu hadir. Ya, ngajega. Dan yang terakhir, bila perlu, ya, bila perlu ngajago. Jadi itulah pemimpin. Jadi 4 itu ngajiga, ngajaga, ngajega. Itu 4 hal ya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bila perlu, pada saat yang diperlukan dia tampil dengan gagahnya untuk menyelesaikan persoalan. Itulah pemimpin strategik ya. Membentuk budaya perusahaan ini, corporate culture. Nilai dan kepercayaan yang berkembang di perusahaan akan membentuk kinerja perusahaan.
Jadi bagaimana nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai integritas, ya, itu harus selalu ditanamkan di perusahaan. Kalau itu semuanya sudah di kelakuan yang biasa, akan menjadi habit. Kalau sudah habit akan menjadi karakter. Karakter yang terus tanpa ada perubahan, maka itu disebut dengan budaya, culture. Kebudayaan yang berkembang di perusahaan akan membentuk kinerja perusahaan. Kembali budaya perusahaan merupakan aktivitas yang memakan waktu. Harus sabar, harus konsisten, harus konsekuen, harus tegas. Tidak bisa membentuk budaya hanya setahun 2 tahun, sehari 2 hari. Budaya itu adalah long term activity, kegiatan jangka panjang. Tapi harus dari sekarang. Budaya itu harus diciptakan oleh pemimpin. Jadi para pemimpin menggunakan sistem reward, simbol-simbol, dan struktur yang dimaksudkan untuk membentuk budaya perusahaan. Simbol-simbol, penghargaan, segala macam itu adalah budaya perusahaan, sehingga akan membentuk ini kinerja, ya, corporate performance di sini, ya, performance. Nah, ini 4 macam karakter paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tidak cukup jujur, ya, tidak cukup dengan soleh, jujur, sopan, tidak cukup, ya. Yang kedua harus forward looking, selalu memandang ke depan. Kalau orang yang sudah senior biasanya memandangnya ke belakang, Pak, Bu, ya. Memandang ke belakang. Oh, zaman dulu waktu saya di sini saya mendapatkan ini, saya bisa membuat ini. Itu dulu. Tapi kalau pemimpin yang baik, yang dulu itu sebagai pengalaman saja. Tetapi selalu forward looking. Selalu memandang jauh ke depan. Ya. Inspiring, mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya, dan kompeten dengan semua tugas. Jadi ada 4 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jika tinggal menilai saja, ya, Pak Lukman, Pak Bakti, Bu Hedi, Bu Yenti, apa memiliki 4 ini, nggak usah dijawab, ya, direnungkan saja. Merasa jujur, nomor 1 itu jujur, ya, tapi tidak satu-satu. Forward looking, inspiring, kompeten. Ya, kalau selalu bangga dengan masa lalu itu tidak akan maju itu. Zaman dulu terus, ya. Tapi bagaimana kita memandang ke depan seharusnya. Baik. Apa yang Anda rasakan pemimpin-pemimpin Anda sekarang dimanapun, ya, di perusahaan, di dinas, Anda rasakan pemimpin Anda sekarang. Adakah? Forward looking-nya sudah adakah? Inspirasi enggak oleh atasan Anda sekarang Anda? Atasan ini kompeten tidak? Jadi tidak selamanya pemimpin ini harus linier, tidak selamanya. Kalau linier mah pasti langsung dari dalam aja gitu, ya. Awalnya dari staf, kepala seksi, kepala bagian, kepala bidang, terus manajer, terus CEO. Tidak selamanya begitu. Itu linier. Tapi ujung-ujung ada dari luar, kalau itu bisa memiliki sifat yang ini 4, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Artinya pemimpin ini syaratnya tidak harus linier. Beda dengan guru besar harus linier. Ini
ini gaji besarnya itu beda dengan guru besar, linear. Jadi tidak boleh melirik ke pinggir, tidak boleh melirik kiri kanan, harus ke depan terus. Tapi kalau seorang pemimpin bisa non-linear, ya, non-linear. Jadi kalau pengalamannya di keuangan bisa keuangan, pengalamannya di engineering bisa ke keuangan. Jadi bukan harus linear, ya. Itu adalah kepemimpinannya, bukan pengetahuan tentang keilmuannya. Ya. Baik, ini pelaksanaan kepemimpinan yang efektif. Arah strategik. Jadi bedanya leader dengan manajer kan gitu ya. Kalau manajer tuh melaksanakan kebijakan leader kan, itu manajer. Jadi gubernur itu leader, manajernya sekda ke bawah. Ya. Itu leader. Kalau manajernya ke bawah itu adalah ke bawahnya adalah manajer semua. Jadi manajer itu adalah yang mengejawantahkan visinya leader. Jadi menentukan arah strategi, mempertahankan kompetensi, intinya core kompetensi di awal-awal kuliah kita, ya. Core kompetensi. Mengembangkan ini, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, menekankan praktek etika, menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Mana sebetulnya ilmu, misalkan bapak-bapak yang dari mana, dari teknik bisa menjadi pemimpin, yang dari manajemen bisa jadi pemimpin, yang jadi akuntansi bisa jadi pemimpin. Mana coba nih? 1, 2, 3, 4, 5. Keilmuannya mana nih? Persyaratan keilmuannya. Lewat ya, sudah lewat. Tetapi yang ini, mempertahankan dan pertahankan potensi, mengembangkan modal manusia. Jadi sebetulnya kalau menjadi leader tidak ada sekolahnya. Ya, tidak ada sekolahnya. Tapi leader adalah akumulasi dari pengetahuan dan pengalaman dia selama hidupnya. Itu adalah leader. Pelatih tidak ada kan? Sekolah gubernur tidak ada. Tapi dia bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati. Karena memang bukan itu yang disyaratkan. Ini 5 hal ini. Bagaimana menjadi market leader? Nah tadi, tujuannya penggerak kinerja, strategi, dan suksesnya. Suksesnya adalah untuk yang 5 force, yang kekuatan yang 5 ini, yang 5 apa namanya? Kekuatan sebuah perusahaan ada 5 hal. Struktur organisasi yang mempertahankan posisi, struktur industri, keuntungan, fungsi objektifnya keuntungan. Tapi kalau kita untuk kompetensi inti, core competence, suksesnya adalah dominasi jangka panjang. Belum tentu keuntungan masa ini akan dinikmati. Bagaimana competing on the edge? Itu penemuan kembali yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau Anda fungsi objektifnya hanya keuntungan, itu sementara, gitu ya. Keuntungan sementara. Tapi apakah untung ini bisa jangka panjang? Lain lagi, memerlukan kompetensi inti. Apakah bisa menemukan kembali yang secara berkelanjutan, ada temuan terus, sehingga daya saingnya menjadi tinggi? Nah, ini adalah fungsi objektifnya dari competing on the edge, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Baik, saya juga mau minum dulu ini.
Brown dan Eisenhardt menyatakan competing on the edge ini adalah strategi yang tidak bisa diprediksi, tidak terkontrol, dan tidak efisien, namun merupakan best practice untuk mengolah perubahan. Jadi ujug-ujug ya, karena dia memiliki kemampuan dengan baik, ujug-ujug ada gagasan ini, gitu. Gagasan itu, jadi tidak bisa diprediksi. Ada pemimpin yang seperti itu, juga ada terobosan, sering tidak dapat terkontrol dan tidak efisien, namun merupakan best practice, merupakan pengalaman yang untuk mengolah perubahan. Jadi tidak berdasarkan tren, dia lompatan namanya re-engineering, melakukan re-engineering. Ini yang lompatan-lompatannya. Ini tidak bisa ya, dan berani. Tapi yang kita pelajari adalah biasanya dengan continuous improvement, itu sedikit demi sedikit, ya sedikit. Itu mas siapapun bisa mempelajari sedikit dalam waktu 5 tahun. Oh ternyata gapnya sudah jauh. Tapi kalau re-engineering itu lompat. Makanya persaingan antara Amerika dan Jepang itu di situ. Kalau Amerika semangat re-engineering, lompatan dan individual. Kalau Jepang ini adalah continuous improvement, kaizen, ya, kaizen. Sedikit itu, tapi bersama-sama. Jadi kalau Amerika itu mengikuti Jepang, ketinggalan. Karena Jepang lebih dulu memulai continuous improvement-nya. Maka Amerika dan Barat itu lakukan inovasi-inovasi yang cepat, gitu ya, re-engineering. Competing on the edge menawarkan pedoman kontemporer dalam desain dan implementasi strategi yang relevan dalam kondisi industri yang relatif kacau atau berhiperkompetisi. Nah, jadi kalau sebuah korporat ini dalam kondisi galau, dalam kondisi hiperkompetisi, maka memerlukan pemimpin pasar yang competing on the edge, ya. Ini yang berkompetisi dalam sebuah kekuatan. Karakter utama strategi competing on the edge, keunggulan bersifat temporer. Jadi unggul sekarang belum tentu besok unggul. Ini yang harus disadari. Sekarang adalah merupakan keunggulan dibandingkan yang lain. Perusahaan kita unggul di bidang yang lain. Ya, tetapi besok belum tentu. Anda masih merasakan bagaimana hebatnya Nokia. Nokia tahun 90-an, awal 2000 itu, wah, sepertinya tidak ada yang mengungguli. Tetapi sekarang apa yang Anda tahu di mana ada Nokia, ya? Itu artinya unggul sekarang belum tentu besok. Jangan merasa unggul, ya. Strateginya beragam, muncul begitu saja dan kompleks. Jadi strategi tidak strategi ini ternyata orang lain juga menggunakan hal yang sama, maka ada strategi yang lain. Beragam. Reinventing tujuan utama. Bagaimana melakukan inventing, ya, invention merupakan temuan, menemukan sesuatu tujuan utama ini. Hidup untuk saat ini, besok belum tentu. Makanya harus usaha terus. Belajarlah dari masa lalu. Jadi masa lalu sebagai pelajaran. Selalu futuristik ya berpikirnya. Kecepatan waktu perubahan terus berganti. Kembangkan strategi, kendalikan strategi di tingkat bisnis, sesuaikan bisnis dengan pasar, artikulasikan semuanya. Menjadi pemimpin pasar itu, ya, belum tentu sekarang kita sebagai market leader, besok akan menjadi leader. Mungkin kita jadi follower.
Ya, itu saya punya artikel dari teman-teman WA ini, coba ada yang bagus ini. Barangkali Anda pun sudah tahu. Saya ini Nokia ya, dulu Nokia menyebutnya Android sebagai semut kecil merah. Mudah digencet dan mati kepada Android itu. Arogansi dan rasa percaya diri yang berlebihan membuat Nokia terjebak dalam inovator dilema. Sejarah mencatat yang kemudian mati justru Nokia, terletak kaku dalam kesunyian yang perih. Itu Nokia sekarang. Di mana ada Nokia ya? Kecuali orang yang bernostalgia saja. Anda tahu Kodak ya? Sampai sekarang nyebutnya Kodak ya. Kamera itu Kodak. Kodak menyebut kamera digital hanyalah tren sesaat. Dan kamera produksi mereka akan terus bertahan. Kodak terjebak halusinasi dan inovator dilema yang akut. Akibatnya ruangan isu yang pengap menanti raga mereka dan merintih kesakitan. Kodak di mana sekarang ada? Dulu menganggap kecil ya kamera digital. Sekarang kamera sudah digital. Kodak nggak tahu di mana adanya. Microsoft dan Intel. Dominasi yang dulu dikenal dengan duo Intel terlalu menikmati kekuasaannya dalam dunia PC dan laptop dan pelan-pelan terjebak inovator dilema. Mereka terbuai dengan kekuasaannya dan lengah betapa dramatis kecepatan kemajuan era mobile computing ya. Kini era PC dan laptop sudah hampir berakhir, diganti dengan era smartphone ya. Era smartphone dan hegemoni Microsoft serta Intel kian menjadi tidak relevan dalam era smartphone. Jadi smartphone sangat populer di mana-mana, di hutan, di sungai, dimanapun bisa jalan ya. Smartphone. Pizza Hut juga sama. Di ambang kebangkrutan itu. Lifebuoy dulu. Lifebuoy. Facebook, Bukalapak. Suatu saat juga akan menjadi tinggal kenangan. Oleh karena itu, keunggulan bersifat temporer. Ya, keunggulan itu bersifat temporer. Jangan merasa bahwa perusahaan sekarang unggul, besok akan unggul, harus ada inovasi-inovasi lagi. 3 tingkatan perubahan dalam strategi competing on the edge. Pertama, reacting, anticipating, leading. Perusahaan hanya sekedar bereaksi perubahan. Anticipating, perusahaan harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, dan munculnya pengetahuan. Leading, perusahaan harus berupaya mengungguli para pesaingnya lagi. Jadi kalau ada tantangan, dia bereaksi, lakukan antisipasi, dan menjadi memimpin kembali. Jangan panik kalau ada perubahan. Ya, harus bereaksi memang, ya, tapi juga harus antisipasi dan kembali menjadi leading. Ya pionir nih, pionir pasar. Nah ini coba Anda camkan ini. The law of leadership mengatakan, it is better to be first than it is better to be better. Artinya lebih baik menjadi yang pertama dibandingkan dengan untuk yang lebih baik. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Jadi yang pertama yang menjadi pionir itu adalah pasti yang menjadi market leader. Jadi
adalah baik untuk menjadi yang pertama dibandingkan dengan yang lebih baik. Ya. Jadi keberanian bagaimana agar menjadi yang pertama. Akan meraih pasar yang duluan. Yang lain akan jadi follower. Oke. Pionir pasar, market pioneer mampu membuat hambatan masuk, barrier to entry. Jadi begitu ada pionir, maka follower masuknya susah karena ini sudah apa namanya, menikmati pionir. Customer sudah menikmati yang pionir, susah masuknya. Ya, kecuali dengan upaya-upaya yang luar biasa ya. Dibanding bagi pendatang baru dan menikmati keuntungan yang berlebih sebagai pertama, first mover ya. Dibandingkan dengan pengikut yang masuk kemudian atau leader intran. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjadi pionir. Ya. Kalau sudah menjadi pionir, maka jangan juga menyatakan bahwa saya unggul sekarang. Hati-hati, besok akan jadi follower. Ya. Sekarang non pionir, jadi follower, gimana? Porter menyatakan non pionir bisa juga menjadi keunggulan. Non pionir juga bisa menjadi unggul, kompetitif dan memperoleh pangsa pasar yang superior. Apabila, jika followernya non pionir bisa mempelajari kesalahan yang telah dibuat oleh pionir, bisa mengubah teknologi yang lebih baik, melakukan diferensiasi produk ataupun keunggulan biaya. Jadi artinya jangan sampai seorang pionir yang sudah market leader, produk pionir yang sudah market leader, itu terlena. Karena non-pionir pun bisa mempelajari Anda. Gitu ya. Sehingga menjadi pionir, menjadi market leader. Oke. Non-pionir dapat berebut pasar dengan kondisi perubahan yang sangat cepat di mana belum ada standarisasi produk. Bisa tentang teknologi yang lebih baik dibandingkan pionir pasar. Menggunakan strategi produk, aku juga bisa. Me too produk, istilahnya. Me too produk, aku juga bisa. Dengan biaya produksi rendah atau diferensiasi produk. Strategi sesuai dengan kapabilitas dan datangan. Sekarang untuk yang di smartphone. Yang di smartphone itu yang jadi pionir tahun lalu apa itu? Biasanya Anda yang muda-muda hafal sekali. Untuk di smartphone. Lalu yang menjadi pionir apa? Samsung Pak. Samsung ya, Samsung ya. Samsung. Nah, Samsung sekarang apa? Sekarang apakah masih Samsung? Oppo Pak. Oppo ya. Itulah jadi artinya pada saat non pionir mempelajari pionir, apa kelemahannya? Dia langsung kelemahannya itu dia pelajari dan dia akan memperbaiki. Jadi prinsip me too produk, aku juga bisa. Ini tantangan untuk yang market leader ya. Saya juga bisa. Semua berprinsip begitu, ingin mengalahkan yang market leader. Ya, nah itulah. Saya pengalaman ini, bagaimana Mitsubishi itu sangat merajai di angkutan tronton, angkutan berat ya Mitsubishi. Tapi sekarang bergeser ke Hino, sehingga Mitsubishi hengkang ke Thailand ya pabriknya. Hino berjaya di Indonesia. Itu artinya tidak selamanya yang menjadi leader itu akan leader terus. Dulu Honda, ya, sepeda motor Honda sangat merajai sampai berpuluh-puluh tahun. Yamaha ya, itu follower saja.
Begitu Yang Maha mengatakan Mio, maka Mio merajai Indonesia. Ya, itu pengalaman, jangan sampai terlena. Jadi yang sekarang menjadi market leader belum tentu akan leader. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu, saya minta Anda lakukan ini, ada tugas ya. Tugasnya silakan Anda catat. Tolong jelaskan, berikan profil seorang leadership, seorang yang memiliki kepemimpinan strategik. Profilnya, ya, jangan setiap orang beda. Bisa dunia internasional, bisa di nasional. Silakan. Apa, siapa, profilnya apa, terus prestasinya apa. Apakah pantas disebut sebagai pemimpin strategik? Silakan Anda buatkan laporan untuk di-emailkan ke email saya. Seperti yang sudah ya. Masukkan ke email saya. Ada pertanyaan? Pak Bakti? Alamat emailnya belum ada, Pak. Apa? Apanya, Bu? Alamat emailnya belum ada, Pak. Emailnya belum? Kita belum punya. Belum? Oh, dikirain sudah ada yang tugas-tugas yang lalu? Di-upload di UBL, Pak. Biasa. Oh, iya. Oke. Ya, itu ya. Terbaca? Pak, Ya. mau memastikan lagi, Pak. Jadi tadi itu memberikan profil seseorang yang memiliki leadership ya, Pak. Terus kita melihat prestasinya, kemudian apa yang telah dilakukan, seperti itu ya, profilnya, Pak? ya, kinerjanya gitu ya. Kinerjanya. Ya, baik di dunia bisnis maupun di dunia birokrasi ya. Ya, Pak. Oke. Terus apakah layak ya, Pak ya, dengan seperti silakan pilih. Kalau jangan RK, kamu sudah tadi kan? Terima kasih. Ya. Jokowi juga janganlah. Profil Bu Lili aja, Bu. Ya, lebih baik yang seorang CEO ya. Sudah semuanya? Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Dikumpulin kapan, Pak? Ya, pada saat kita kuliah lagi sudah ada ya. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini. Selamat istirahat. Selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.